Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih Yesus, Engkau terbaik bagi kami. Terima kasih Allah, segala pujian bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Engkau bertahta di atas segala pujian kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mikael Yunus. Kami persilakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita jumpa dalam siaran multimedia. Sebelumnya mari kita mengarahkan hati, pikiran kita untuk meminta Roh Kudus bekerja, memberikan pencerahan akan firman yang akan kita terima. Pejamkan mata saudara, tujukan hati, pikiran, fokuskan hidup saudara kepada Roh Kudus. Undang Dia untuk memberikan kuasa-Nya. Bapa dalam surga, Roh Kudus yang agung, kami saat ini tidak bisa ibadah bersama, tapi firman Tuhan tidak terbendung. Kami akan mendengar pengajaran firman yang memberikan kami kebenaran dan firman yang memberikan kami kehidupan yang sejati dan terutama keselamatan kekal. Kiranya dengan segala kerendahan hati, kami fokuskan keberadaan kami berikan waktu kami untuk menangkap setiap kata-kata yang disampaikan. Kiranya hati kami dibuka dan kami mendapatkan kebahagiaan melalui firman yang berasal dari mulut Tuhan Sang Pencipta sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan,
Hari ini saya akan berbicara mengenai makna dari mengingat kematian Kristus. Baik pada saat Jumat Agung ataupun setiap kali kita mengadakan sakramen perjamuan suci. Bukan sekedar mengingat apa yang kita ketahui, tapi mengalami secara pribadi dengan nyata. Mengetahui dan mengalami adalah dua hal yang berbeda. Saya beri ilustrasi begini. Ada dua orang, yang satu bernama Ahui, yang lainnya bernama Alam. Keduanya bisa cerita panjang lebar secara lengkap tentang kota Paris. Tetapi Ahui hanya tahu, tidak mengalami. Dia mendapatkan banyak info dari berbagai media, tapi dia tidak pernah sendiri mengalami berada di Paris. Sedangkan si Alam ini, dia pernah mengalami, sebab dia pernah kuliah di Paris selama 5 tahun. Begitu juga dengan kekristenan. Ada yang sekedar tahu, ada juga yang mengalami secara nyata. Kalau sekedar tahu sekalipun pengetahuan amat banyak karena sudah sekolah teologi sampai S3, itu tidak ada gunanya. Karena sekedar beragama, tapi tidak punya keselamatan. Bagai orang belajar mengenai teori berenang, dia hafal semua petunjuk, bisa mengajarkan ke orang lain, tapi sama sekali tidak pernah bisa berenang karena belum pernah mengalaminya secara nyata. Makna dari mengingat kematian Kristus, baik saat memperingati Jumat Agung ataupun saat sakramen perjamuan suci, bukanlah sekedar mengingat apa yang sudah kita ketahui, tapi untuk mengalami kembali secara nyata. Bagai orang yang pernah mengalami berada di Paris, maka dia kembali lagi ke Paris untuk mengulangi apa yang pernah dialaminya. Hakikat dari mengingat kematian Kristus, baik saat Jumat Agung ataupun saat sakramen perjamuan suci, adalah mengulang kembali pengalaman mati bersama dengan Kristus. Saat Yesus disalibkan, saat itu juga semua identitas diri kita, semua dosa kita, semua kutukan kita, ego kita, takdir buruk kita, semuanya ikut mati disalibkan bersama Yesus. Kristus mati menggantikan kematian kekal yang seharusnya kita alami. Dia memikul hukuman yang seharusnya menimpa kita. Karena kasih karunia ini kita diselamatkan. Kita selamat bukan oleh amal perbuatan baik kita, tetapi oleh anugerah yang kita yakini. Perbuatan baik itu adalah nanti setelah kita diselamatkan, sebagai bukti, sebagai tabiat alamiah yang menjadi kehidupan nyata bagi orang-orang yang benar-benar sudah diselamatkan. Saya akan mengutip dari Efesus 2 ayat 8-10. Ayat 8-9 menuliskan bahwa oleh kasih karunia atau anugerah, bukan oleh perbuatan baik kita bisa selamat. Tetapi ayat 10 menjelaskan bahwa orang yang sudah selamat, dia dengan sendirinya berbuat baik. Saya bacakan ayat 8-9. Sebab oleh kasih karunia, pemberian cuma-cuma, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itulah penjelasan bagaimana kita diselamatkan. Karena kasih karunia. Karena pemberian Tuhan. Bukan oleh usaha kita berbuat baik. Semua itu dilakukan oleh Kristus. Dia memikulnya di atas salib. Semua dosa, kesalahan, semua hidup lama kita mati bersama dengan Dia. Tetapi ayat 10 menjelaskan,
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus artinya diciptakan kembali sebagai manusia baru. Seseorang yang sudah diselamatkan, sudah mengalami kematian Yesus secara nyata, dia mengalami yang namanya kelahiran baru. Dan dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalam kebaikan. Itulah perbedaan konsep keselamatan antara kekristenan dengan yang lain. Jadi untuk mendapatkan pengampunan mutlak dan hidup kekal dari Allah, tidaklah cukup sekedar mengetahui, tapi mengalami sendiri secara nyata. Ada banyak orang bisa mendapatkan pengetahuan tentang keselamatan ini secara lengkap melalui sekolah teologi, sehingga dia bisa mengajarkannya kembali. Tetapi kalau dia sekedar hanya tahu, seperti orang tahu teori berenang, tapi belum pernah mengalami, maka sebenarnya dia sekedar beragama saja, tapi belum mendapatkan keselamatan yang sejati atau kelahiran kembali. Pengalaman diselamatkan secara nyata adalah saat hati kita dicerahkan oleh Roh Kudus, bahwa saat Yesus disalibkan, saat itu juga semua identitas diri kita ikut mati bersama Dia. Dosa kita, hukuman kita, kutukan kita ikut disalibkan bersama Yesus. Ego kita, penyakit kita, kematian kekal kita ikut disalibkan dan dipikul oleh Yesus Kristus. Sehingga kita yang menjalani sisa hidup ini adalah karena kasih karunia sebagai manusia yang batinnya sudah dilahirkan kembali. Pengalaman keselamatan yang nyata atau dilahirkan kembali adalah kesadaran batin bahwa diri kita yang lama telah mati. Telah mati bersama Kristus. Ada banyak ayat di Alkitab, saya akan bacakan buktinya. Bahwa kekristenan sejati adalah kekristenan yang sudah mengalami sendiri bahwa dia disalibkan bersama-sama Yesus di atas salib, sehingga saat dia hidup sekarang dengan identitas baru karena ego yang lama sudah mati. Saudara bisa lihat di sini Galatia 2 ayat 19b sampai 20a. Aku, ini Paulus yang menuliskan, telah disalibkan. Artinya telah mati dengan Kristus. Jadi mengingat kematian Kristus baik saat perjamuan kudus ataupun Jumat Agung adalah mengulang kembali pengalaman mati bersama Kristus. Bagi yang belum pernah mengalami bisa meminta supaya yang saya ajarkan ini bisa saudara alami secara nyata. Ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kutip juga Roma 6 ayat 5. Ada banyak ayat Alkitab yang menuliskan Kristen sejati itu adalah yang sudah benar-benar mengalami mati bersama Kristus, bukan mengetahui. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya atau hidup kekal. Jadi kalau kita hanya sekedar tahu, tidak pernah mengalami mati bersama Kristus, maka tidak ada hidup kekal di dalam diri kita. Saya juga akan mengutip dari Roma 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, perhatikan kata-kata yang ditandai dengan warna kuning. Kita percaya kita akan hidup, maksudnya hidup selamanya. Hidup selamanya juga dengan Kristus. Saya juga akan membawa saudara menyimak Kolose 2 ayat 20a. Kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Kemudian saya akan menunjukkan Kolose 3 ayat 3.
sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ada banyak ayat yang menjelaskan kebenaran ini. Nah, saudara-saudara, kitab 2 Timotius 2 ayat 11 juga menuliskan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia atau Kristus, kita pun akan hidup, maksudnya hidup kekal dengan Dia. Jadi seseorang yang belum pernah mengalami sendiri, mati bersama-sama dengan Kristus di atas salib, maka dia tidak akan mendapatkan hidup kekal. Hanya sekedar tahu bisa, bahkan bisa mengajarkan, tapi sekedar tahu tidak mengalami. Kita lihat yang terakhir Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah atau berbangga selain dalam salib kita Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya, oleh salib itu, dunia telah disalibkan bagiku dan aku telah disalibkan bagi dunia atau telah mati bagi dunia. Nah, dari banyak ayat yang dituliskan oleh firman Tuhan ini, kita tahu apakah itu keselamatan sejati. Kalau saat ini Roh Kudus menyadarkan Anda bahwa selama ini Anda hanya sekedar tahu, sekedar beragama saja, tapi belum pernah mengalami secara nyata apa itu keselamatan kekal. Melalui video ini, saudara bisa menjerit kepada Tuhan, supaya Roh Kudus membukakan hati yang terdalam dan mengerti tentang kebenaran ini. Sebab tidak ada seorang pun bisa mendapatkan keselamatan kalau Tuhan tidak mengaruniakan atau memilih dia untuk diselamatkan. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 6 ayat 6-65. Lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ada banyak orang yang tahu tentang kekristenan, bisa mengajarkannya, bisa memimpin orang Kristen dalam jumlah yang banyak, tapi hanya sekedar tahu, tapi dia tidak pernah mengalami kelahiran kembali, keselamatan kekal, karena belum pernah mengalami mati bersama-sama dengan Kristus. Di atas salib terjadi pertukaran identitas, pertukaran peran antara Kristus dengan kita. Identitas diri kita dipakai oleh Yesus dan identitas Yesus dipakai oleh kita. Yesus yang tidak bersalah dijadikan bersalah dan dihukum karena dia memakai identitas kita. Kita yang berdosa dijadikan benar karena kita memakai identitas Kristus. Inilah kebenaran tentang keselamatan. Keselamatan hanya melalui korban Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi berdosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. 1 Petrus 2 ayat 24a juga menjelaskan pertukaran identitas atau pertukaran peran ini. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Karena identitas kita ditukar dengan Yesus. Di atas salib itu dianggap kita telah mati. Mati terhadap dosa. Dan kita mengalami hidup yang baru. Inilah doktrin atau pengajaran yang paling prinsip tentang kekristenan, yaitu doktrin tentang mati bersama Kristus atau doktrin tentang pertukaran identitas di atas salib. Untuk jelasnya saya akan berikan ilustrasi yang gampang dicerna. Alkisah ada 2 bayi kembar yang lahir di masa perang. Orang tua mereka tewas. 2 bayi ini terpisah karena diadopsi oleh 2 orang yang berbeda. Anak yang pertama dibesarkan oleh seorang yang berbudi luhur. Sejak kecil anak ini ditanamkan nilai-nilai akhlak. Dia tumbuh menjadi pribadi yang saleh. Dia diberi nama si saleh.
Dia kuliah hukum dan menjadi seorang hakim. Dia sukses dan kaya raya. Sedangkan anak kedua diadopsi, dibesarkan oleh seorang penjahat. Sejak kecil dia sudah tercemar dengan berbagai kebejatan dan kekerasan. Kata-katanya kotor, perilakunya rusak. Dia menjadi preman, suka mabuk dan berzina. Dia keluar masuk penjara dan dia diberi nama Si Salah. Pada suatu hari si Salah ini ditangkap polisi karena dia telah membunuh 5 orang. Dan dimasukkan ke dalam persidangan dan ternyata hakimnya adalah saudara kembarnya yang bernama Si Saleh. Saat berhadapan di ruang sidang ini, si terdakwa yaitu Si Salah dan si hakim yaitu Si Saleh sama-sama terkejut. Karena mereka berhadapan dengan orang yang mirip dengan dirinya. Saat itu teringatlah mereka akan kata-kata orang yang pernah membesarkan mereka di masa kecil, bahwa mereka sebenarnya punya saudara kembar. Setelah sidang pertama, si Salah dimasukkan kembali ke dalam selnya. Lalu si Saleh hakim ini mengunjungi sel itu dan mereka berbincang-bincang sehingga mereka tahu bahwa mereka memang benar-benar saudara kembar. Dengan menangis, si Salah meminta supaya dia jangan dihukum mati. Tapi ini mustahil karena ada bukti dan saksi yang lengkap yang membuat si Salah ini harus dihukum mati 5 kali berturut-turut. Singkat cerita, setelah beberapa kali bersidang, akhirnya si hakim yaitu si Saleh menjatuhkan vonis hukuman mati kepada saudara kembarnya. Tetapi 8 jam sebelum eksekusi dilakukan, si Saleh mengunjungi sel si Salah. Lalu mereka bertukar identitas, bertukar peran. Kedua-duanya belum menikah. Si Saleh menyerahkan KTP-nya, menyerahkan akun banknya, alamat rumahnya kepada si Salah. Dia memberikan berbagai petunjuk penting agar si Salah bisa memainkan peran sebagai dirinya. Setelah bertukar pakaian, si Saleh mendekam di tahanan, sedangkan si Salah bisa keluar dengan identitas yang baru. Lalu hukuman mati dilakukan. Si Salah dianggap sudah mati. Ada akte kematiannya. Padahal yang mati adalah si Saleh. Si Salah masih hidup, tapi dia memakai identitas si Saleh. Dia mendapatkan semua aset dan kekayaan si Saleh. Dulunya dia miskin, kini punya rumah, simpanan bank, dan bisa hidup sejahtera. Ini sama dengan yang dilakukan Yesus di atas salib. Dia mati menggantikan kita. Dia salib terjadi pertukaran peran, pertukaran identitas. Seharusnya kita yang mati dihukum karena dosa-dosa kita, tapi Yesus menggantikan kita. Jangan lupakan kata-kata saya. Selesai renungan ini, ambil waktu sejenak. Pejamkan mata Anda, arahkan hati dan pikiran pada kehadiran Tuhan. Bayangkan siksa kematian kekal ngeri yang harus Anda alami. Bayangkan kematian di atas salib yang sangat menyakitkan. Anda tidak perlu mengalami, sudah digantikan Yesus. Tapi dengan membayangkan secara nyata, Anda bisa meresapi arti dari pertukaran identitas di atas salib. Sebenarnya secara hukum, di hadapan Allah Anda sudah mati karena dosa-dosa Anda. Tapi kenyataannya masih bisa hidup. Ini karena Yesus telah berperan menggantikan diri Anda. Dengan membayangkan ini secara nyata seolah-olah mengalami penyaliban, maka kita mengalami, bukan tahu, mengalami sendiri mati bersama Kristus di atas salib. Saat itulah kita mengalami kelahiran baru, mujizat yang terbesar. Roh Kudus yang mengajar pada Anda sendiri tentang kebenaran mati bersama Yesus atau kebenaran tentang pertukaran identitas di atas salib. Saudara akan mengalami mujizat terbesar, kelahiran manusia batin saudara. Saudara akan terheran-heran dengan perubahan diri Anda. Apa yang dulu Anda sukai sekarang menjadi hal-hal yang memuakkan. Apa yang dulu tidak Anda sukai oleh kedagingan Anda, yaitu berdoa, membaca Alkitab, beribadah, Anda tidak suka.
Tetapi ketika saudara benar-benar mengerti, mati bersama dengan Kristus di atas salib dan mengalami kelahiran manusia baru, dan menerima mujizat keselamatan itu, saat itu Anda akan menyukai hal-hal ilahi yang dulunya Anda tidak suka. Nah, mari saya lanjutkan ilustrasi tadi. Apakah cukup bagi si Salah bahwa dia tahu si Saleh sudah mati menggantikan dia? Tidak cukup. Dia harus paham bahwa secara hukum dia sudah mati. Ada akte kematiannya. Dia harus melanjutkan hidup dengan identitas baru sebagai si Saleh, bukan sebagai si Salah. Setiap hari dia harus berperan, berpura-pura, berakting sebagai si Saleh. Mari kita lihat kilas baliknya. Sebelum terjadi hukuman mati, saat proses sidang berlangsung beberapa kali, mengalami proses berbulan-bulan, sebenarnya saudara kembar si Salah, yaitu si Saleh yang menjadi hakim, sudah mengunjungi dia berkali-kali di selnya. Dalam pertemuan itu si Salah diberitahu dia pasti dihukum mati. Tapi si Saleh memberitahu dia akan menggantikan kematian si Salah. Sebab itu sebelum peristiwa ini terjadi, si Saleh berkali-kali mengunjungi si Salah dan memberikan keterangan-keterangan tentang nama-nama teman baiknya, tentang akun banknya, tentang alamatnya, tentang budi pekerti, perilaku, cara bertutur kata yang baik. Sehingga ketika si Salah sudah lolos dari hukuman mati dan memakai identitas si Saleh, dia bisa berakting setiap detik, berperan sebagai si Saleh. Tetapi dia harus berjuang mati-matian setiap detik. Dia harus mengingatkan dirinya bahwa dia sudah mati. Dia bukan si Salah, tapi si Saleh. Dia harus mati-matian mengekang dan mengendalikan tabiat jahatnya. Misalnya saja dalam berkata-kata. Dia harus mengendalikan diri agar tidak terpleset mengucapkan umpatan atau kata-kata kotor yang biasa dia lakukan. Agar orang tidak curiga dan tetap menganggap dia sebagai si Saleh. Saat dia tersinggung dan disakiti, dia harus menahan diri untuk tidak naik pitam dan memukul seperti yang biasa dia lakukan. Agar orang tidak curiga dan tetap menganggap dia sebagai si Saleh. Saat melihat wanita cantik, dia harus menahan mata dan nafsu zinahnya. Saat melihat alkohol, dia harus mati-matian menahan keinginan untuk mabuk. Saat melihat orang berjudi, dia harus mati-matian menahan keinginan untuk berjudi. Setiap saat dia harus berusaha keras untuk bisa berkata-kata, bersikap, berperan sebagai si Saleh. Berperan dalam identitas barunya sebagai si Saleh. Harus dipertahankan, identitas lamanya sudah tersembunyi. Seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati. Saat Yesus disalib, terjadi pertukaran peran, kita sudah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sama seperti yang terjadi pada si Salah. Orang tidak tahu bahwa dia itu salah. Orang taunya dia si Saleh. Identitas si Salah tersembunyi. Hanya dia yang tahu. Loh, kalau begitu, apakah dengan usaha si Salah dia berusaha berperan meniru si Saleh, dia selamat? Kalau begitu keselamatan itu karena usaha perbuatan baik manusia. Bukan. Sudah dijelaskan tadi, si Salah bisa lolos dari hukuman mati itu karena kasih karunia yang diberikan kepada dia. Bukan usahanya dia. Tapi sesudah dia diselamatkan, dia harus berbuat baik sebagai bukti bahwa dia sudah diselamatkan. Sebagai bukti bahwa dia memakai identitas si Saleh. Saat Yesus dan kita bertukar peran, bertukar identitas di atas salib, Yesus menjadi diri kita dan dihukum mati. Secara hukum kita sudah mati. Sedangkan kita masih bisa melanjutkan hidup dengan identitas baru
dan mengambil alih yang menjadi milik Yesus, yaitu kebenaran, hidup kekal, kelimpahan, kesehatan. Lalu ada pertanyaan, loh kalau berpura-pura itu kan berbohong. Saya akan jelaskan. Berpura-pura atau berperan atau berakting itu berbeda dengan memakai topeng. Berpura-pura menjadi seseorang dalam jangka panjang akan mengubah diri kita menjadi seperti orang yang kita tiru. Sedangkan memakai topeng tidak akan pernah mengubah tabiat diri kita. Apakah saudara pernah melihat film Habibie dan Ainun? Aktor yang memerankan B.J. Habibie adalah Reza Rahardian. Wajahnya sama sekali tidak mirip dengan Habibie di masa muda. Tapi saat melihat filmnya, semuanya, mimik mukanya, gaya bicaranya, body language-nya, tutur katanya, intonasi kata-katanya, pemilihan kata-katanya 100% mirip Habibie. Sehingga ketika Habibie mengajak cucunya yang masih kecil untuk menonton film tersebut, cucunya tidak diberitahu dahulu. Tetapi di tengah-tengah film itu cucunya berkata, oh ini kan Eyang. Padahal wajahnya tidak mirip sama sekali. Kenapa? Karena Reza Rahardian bisa berakting, berperan. Sebelum syuting dilakukan, Reza Rahardian membaca semua biografi Habibie, menonton semua film dokumenternya, bahkan berkali-kali berbincang-bincang dengan Habibie, sehingga dia bisa menjiwai. Kemudian dia berlatih berbulan-bulan untuk berperan atau berpura-pura sebagai Habibie. Akhirnya jiwa Habibie ada dalam dirinya, dan ketika syuting diambil, benar-benar 100% dia bisa memerankan Habibie. Dan setelah syuting selesai, Reza Rahardian perlu waktu berbulan-bulan untuk menghapus jiwa Habibie yang ada dalam dirinya. Ini bukti bahwa berperan dalam jangka panjang akan mengubah diri kita menjadi seperti yang apa kita tiru. Sedangkan kalau memakai topeng, sama sekali tidak pernah bisa mengubah diri kita. Kita bukan Yesus, tapi dalam hidup kita bisa berperan menjadi seperti Yesus. Itulah sebabnya tujuan utama kekristenan sesudah diselamatkan adalah menjadi seperti Yesus. Bukan menjadi Yesus, tapi menjadi seperti Yesus. Jika disakiti secara luar biasa oleh seseorang, berperanlah seperti Yesus. Saat kita disanjung tinggi, ingatlah kita sudah mati. Harus bereaksi seperti Yesus, yaitu tetap rendah hati dan sebagainya. Tidaklah cukup bagi kita untuk menerima penjelasan sekali saja tentang doktrin mati bersama Kristus atau doktrin pertukaran peran di atas salib. Harap renungan ini diputar berulang-ulang secara berkala. Ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan kiranya juga saudara ucapkan dan dihafalkan. Kiranya hidup baru menjadi pengalaman nyata yang permanen bagi Anda sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk pencerahan yang sudah Engkau berikan kepada beberapa yang sudah menyimak media ini. Bagi yang belum, kiranya mereka tetap mau mencari kasih karunia-Mu. Sertai jemaat yang beberapa bulan mendatang masih tidak bisa ibadah bersama. Kalau mereka membuka hati terhadap kebenaran firman, mereka bisa merasakan hidup yang lebih baik, hidup penuh kemenangan, hidup sejati, hidup abadi, tidak perlu takut menghadapi kematian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Saya akan mengucapkan benediction atau ucapan berkat yang saya sadur dari Roma 8 ayat 11. Imani dan amini. Sekiranya Roh Kudus diam menetap di dalam dirimu, maka dia akan memperbarui tubuhmu yang fana, memberikan kehidupan sejati kepada tubuhmu yang fana. Roh Kudus akan selalu memperbarui organ tubuhmu dan menolak semua penyakit.
Roh Kudus akan membantu engkau mengalahkan hukum dosa yang menguasai tubuh jasmanimu. Sehingga engkau hidup di level spiritual yang lebih tinggi. Dari kemenangan menuju kemenangan, dari kekudusan menuju kesempurnaan. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.